Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini, baiklah kita awali dengan mendengar, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa. Bersama saya, Penetua Diani Leiden dari Majelis Jemaat Palangka 1 Palangkaraya, Gereja Hosana, Lingkungan 3. Firman Tuhan untuk kita pada pagi ini sesuai dengan Almanak Nats GKE diambil dari Bilangan 11 ayat ke-16 sampai yang ke-23 yang akan saya bacakan demikian. Tuhan berjanji memberi daging. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi, tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, dan bukan 20 hari. Tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya, dan mempraktekannya dalam setiap langkah hidupnya. Amin. Sekarang kita bersama-sama mendengarkan renungan singkat yang ditulis oleh Pendeta Vikaris Aprenita STH. Pemulihan dalam kepemimpinan. Tuhan menjawab 2 masalah besar yang timbul di tengah-tengah perjalanan
umat Israel. Krisis ketahanan kepemimpinan Musa dan sungut-sungut bangsa Israel menginginkan daging untuk dimakan. Karena kedua krisis itu berakar pada kurangnya iman pada pemeliharaan Allah, maka jawabannya Tuhan mengandung hukuman. Tuhan menjawab Musa lebih dulu. Meski bangsa Israel tidak meminta, tetapi Tuhan tahu bahwa Musa membutuhkannya. Karena itu, Ia mengirim 70 orang tua-tua untuk menolong Musa. Karena tugas mereka tidak mudah, tentu mereka membutuhkan urapan Roh Tuhan. Kepada Musa, Tuhan berjanji akan memberikan bangsa ini makan daging, bukan hanya 1 hari, 5 hari, 10 hari atau 20 hari saja, tetapi sebulan penuh mereka akan makan daging sampai makanan itu keluar dari mulutnya. Itulah hukuman Tuhan bagi bangsa ini. Perjalanan kehidupan orang percaya adalah perjalanan yang tidak pernah sepi dari berbagai pergumulan dan tantangan kehidupan. Tantangan tersebut yang mendatangkan keberimanan hidup yang lebih besar. Tuhan memakai semua orang dengan talenta dan karunia yang ada untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita dikuatkan untuk jangan sampai meragukan kuasa Tuhan. Kebaikan Allah yang melimpahi, baik dalam menyelamatkan maupun dalam memelihara, membuat kita memandang Allah dalam pelayanan kita. Kita harus tahu menempatkan kebutuhan dan keinginan di bawah kehendak Allah. Kita bahkan perlu membedakan keinginan dari kebutuhan, dan dalam segala keadaan tidak boleh memaksa Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dan kami kenal dalam Yesus Kristus. Terima kasih, puji syukur dan hormat kami panjatkan kepadamu Bapa, karena begitu besar pengasihan-Mu dalam kehidupan kami semua sampai pada pagi ini. Engkau masih memberikan napas kehidupan, umur panjang, kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani kepada kami. Sehingga kami dimampukan untuk membaca, merenungkan dan berdoa pada pagi ini sebagai awal dari aktivitas kita sepanjang hari ini. Bapa yang pengasih, tolong kami semua agar kami mampu melaksanakan tanggung jawab tugas pelayanan kami yang sudah dibebankan kepada kami masing-masing. Agar di dalam setiap langkah hidup kami mampu mempraktekannya. Kami tahu pasti Tuhan, tanpa campur tangan-Mu, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh sebab itu dari saat ini sampai selama-lamanya, kami mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam Yesus Kristus, kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara seiman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian kabar bahalap untuk kita pada pagi ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, ya.